Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita pagi hari ini bersama-sama datang menghampiri tahta Tuhan. Dan saya percaya setiap kita yang sungguh-sungguh fokus, sungguh-sungguh dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, pagi hari ini kita akan sungguh-sungguh mengalami anugerah, jamahan, dan kuasa Tuhan. Sehingga hal itu yang memampukan kita sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kita untuk terus mengalami anugerah dan kasih karunia Tuhan. Maka buka hati kita sungguh-sungguh saudara. Buka hidup kita sungguh-sungguh, pikiran kita sungguh-sungguh saat ini. Sehingga Roh Kudus dengan lembut menjamah, menyentuh, dan menuntun kita dalam anugerah, kuasa, dan rencananya yang dahsyat dalam kehidupan kita. Mari kita awali dengan pujian, dengan penyembahan, dengan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan sembah padamu. Terima kasih Tuhan. Salah yang biru. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu yang Kami angkat hati kami kepadamu, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Kasih kasih karuniamu yang terbaru, yang terbaik, mengalir saat ini, mengangkat jiwa kami. Engkau yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Menaikkan syukur kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Terima setiap sembah puji, ucapan syukur hormat hanya bagi nama-Mu. Dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Katakan sungguh berharga, Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan. kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Kami angkat tangan kami Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu.
sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Bawa hati kami mendekat. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan kasih-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu. Yesus, menyatakan syukur. Syukur bagi kesetiaan-Mu Di sepanjang hidupku. Amin. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus, sahabatku. Mari angkat wajah kita bersama, nyatakan. Dan ku angkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus, sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus, sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus, sahabatku. Sungguh kasih setia, sungguh kemurahan-Mu mengalir dalamku, tercurah atasku, dan kami naikkan
Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Sekalipun ku berjalan Dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Lebih lagi kami menyatakan di hadapan-Mu Tuhan, Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, Selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Oh, Tiada Tuhan sepertimu. Kau Allahku yang setia. Kau Allahku yang setia.
Dimanapun kita berada saat ini sembah Tuhan saudara. Mari tinggikan hatinya lebih dari segala-galanya. Dia yang layak, dia yang layak ditinggikan. Dan segenap hatiku memujimu, dengan segenap hatiku menyembahmu. Jadi saat ini, kondisi apapun saat ini, dimanapun Anda berada saat ini, jangan jauh dari kasih karunia Tuhan. Biar Tuhan yang saat ini sungguh-sungguh hadir dalam hidupmu. Biar sungguh-sungguh Tuhan yang nyata bersemayam dalam hidupmu. Biarlah terus pujian, biarlah terus pengagungan, biarlah terus penyanjungan yang terbaik bagi Tuhan meluap dari hati, mulut, bibir kita. Sebab Tuhan yang baik, sebab Tuhan yang setia, sebab Tuhan yang melimpah dengan segala-galanya. Haleluya, 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 haleluya. Tidak ada satupun yang mampu melepaskan kami dari kasih-Mu Tuhan. Tiada satupun yang dapat menjauhkan kami daripada-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari terus saudara hampiri Tuhan. Mari terus saudara melekat kepada Tuhan. Mari terus saudara sembah Tuhan, sembah Tuhan. Biar Tuhan yang bersemayam, biar Tuhan yang hadir, biar Tuhan yang nyata saat ini. Haleluya, 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 haleluya. Kinaralamaya syakara bala 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 bayar labaya syek. Mari terus bangun rohmu saudara, mari terus bangun rohmu. Engkau yang diberikan karunia bahasa roh, mari bahasa roh dengan kuat. Mari bahasa roh dengan sungguh-sungguh, mari bahasa roh dengan segenap imanmu. Pakai karunia ini untuk menguatkan iman kita. Pakai karunia ini terus untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan kita. Sebab Dia yang memberikan karunia-karunia yang baru. Dia memberikan pertolongan, Dia yang memberikan kepada setiap kita sungguh-sungguh tuntunan anugerah dan kasih karunia-Nya. Yesus, Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau Yesus yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu tidak pernah berkesudahan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Selalu baru setiap hari, selalu baru rahmat-Mu Tuhan di setiap hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah sungguh-sungguh setiap kami, setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, sungguh-sungguh membuka hati kami untuk Engkau Roh Kudus secara pribadi berkata-kata, untuk Roh Kudus secara pribadi bersemayam, menuntun kami terus senantiasa dalam anugerah, kasih karunia, dan berkat-berkat-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu merenungkan firman-Mu, kami rindu Tuhan terus duduk diam di bawah kaki-Mu, kami terus rindu Tuhan dengar-dengaran akan Engkau, sehingga hanya daripada-Mu sajalah Tuhan. Keselamatan, anugerah, berkat kasih karunia Tuhan sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu untuk selama-lamanya, dan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara semuanya. Biarlah sukacita, berkat, anugerah, kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Dan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, kita perlu terus memahami, kita perlu terus mengerti bahwa setiap kita
Orang percaya hidupnya harus dipenuhi dengan sukacita. Amin saudara, hidup kita sebagai orang percaya harusnya dipenuhi dengan nyanyian, dipenuhi dengan ucapan syukur. Karena apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara semuanya bahwa di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang saudara. Hari ini ketika kita mungkin mulai letih, hari ini mungkin kita mulai lesu, hari ini ketika mungkin kita mulai lemah Bapak Ibu Saudara semuanya, bangkit kembali karena kita sebagai orang percaya sungguh-sungguh harus penuh dengan sukacita. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan kita bersyukur firman Tuhan dalam bulan-bulan ini terus mengingatkan kepada setiap kita. Jangan sampai kita sebagai orang percaya, hati kita, hidup kita loyo saudara. Hati kita, hidup kita akhirnya tidak sukacita, tidak bangkit, tidak menyala-nyala. Sebaliknya mungkin hari-hari ini karena tekanan, karena masalah, karena situasi, karena keadaan, karena konflik, karena apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita, membuat kita pada akhirnya kalau kita tidak sadari, walaupun kita sebagai orang percaya, walaupun kita sebagai mungkin hamba Tuhan, kita mungkin sebagai pelayan Tuhan, kalau kita tidak jaga hati sungguh-sungguh saudara, kita akan loyo, kita mungkin akan mulai kendor, kita mungkin mulai suam-suam kuku, kita mungkin mulai tawar hati. Tapi hari ini saya berdoa untuk setiap Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun Anda berada saat ini. Kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, hati kita terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Hati kita terus bersuka cita, terus berbahagia, terus mengucap syukur dan dipenuhi sungguh-sungguh dengan roh yang menyala-nyala. Karena sama seperti apa yang Tuhan ingin kita dengar, Tuhan ingin kita kerjakan, Tuhan ingin kita ingat pagi hari ini bahwa berbahagialah orang-orang benar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kenapa kita sebagai orang-orang benar itu berbahagia? Kenapa kita sebagai orang percaya itu harus berbahagia? Loh Pak, situasi keadaan sekarang ini serba nggak menentu loh Pak. Kita orang percaya juga ngalami loh Pak. Ngalami yang namanya krisis loh Pak. Ngalami yang namanya konflik loh Pak. Ngalami yang namanya permasalahan ini itu dan lain sebagainya. Lalu gimana harus dan bisa berbahagia? Maka kita akan belajar Bapak Ibu Saudara semuanya. Kenapa kita sebagai orang percaya, kenapa kita sebagai orang benar, sungguh-sungguh harus mengalami kebahagiaan. Sungguh-sungguh harus mengalami sukacita, sungguh-sungguh harus mengalami kasih karunia yang begitu luar biasa. Beberapa waktu yang lalu kita sudah memperingati Paskah, Bapak Ibu Saudara semuanya. Salah satu yang kita patut sadari bahwa Paskah, keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan menjadi salah satu hal, menjadi salah satu dasar Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita menyadari bahwa ya kita layak dan kita harus berbahagia dan bersukacita. Karena apa? Yesus yang adalah Tuhan yang kita sembah bukan hanya menjelaskan, bukan hanya menceritakan, bukan hanya mengajarkan tentang keselamatan, tentang hidup benar, tentang hidup yang saleh, tentang kebaikan-kebaikan. Tetapi Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, menyerahkan hidupnya saudara. Memberikan nyawanya, menebus dosa dan pelanggaran kita. Maka itu sudah istilahnya sampai di level tertinggi Bapak Ibu Saudara semuanya. Pengharapan yang tidak bisa kita perdebatkan, pengharapan yang kita tidak bisa akhirnya singkirkan. Karena apa? Sekali lagi, Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita puja, yang kita sembah, tidak hanya mengajarkan tentang keselamatan, tidak hanya menjelaskan tentang kehidupan yang baik, tidak hanya mengajarkan tentang hidup yang bermanfaat. Tetapi sekali lagi, bagaimana Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan memberikan nyawanya bagi kita. Memberikan hidupnya bagi kita.
dan memberikan keselamatan itu bagi setiap kita orang percaya. Maka inilah yang menjadi dasar bagi kita untuk kita perlu sebagai orang percaya terus mengingat kebahagiaan, mengingat sukacita dan kasih karunia Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kita. Maka sekali lagi kita perlu sebagai orang percaya harus sadar, harus ingat kita terus berbahagia. Karena kalau kita tidak berbahagia, sama seperti yang dijelaskan dalam kitab Amsal tadi. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hari-hari ini mungkin semangat kita mulai patah, semangat kita mulai turun, semangat kita mulai redup. Dan akhirnya mempengaruhi seluruh hidup kita, mempengaruhi pelayanan kita, mempengaruhi pekerjaan kita, mempengaruhi bahkan keluarga kita. Hari ini kita diingatkan sama-sama, mari sebagai orang percaya kita harus terus bersuka cita. Kita sebagai orang percaya harus terus berbahagia karena kasih karunia Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Maka kita akan belajar Bapak Ibu Saudara semuanya. Kenapa? Orang percaya harus bersuka cita. Dan bagaimana orang percaya itu untuk menerima sukacita, saudara? Kita akan belajar di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-16. Kitab Mazmur pasal yang ke-16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 Bapak Ibu Saudara semuanya. Mazmur pasal yang ke-16 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Yang ayat 7 dulu Bapak Ibu Saudara semuanya, kita akan lihat di pasal yang ke-16 kitab Mazmur. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam hari nuraniku mengajari aku. Saudara, sebagai orang percaya, karena kita sudah ditebus, karena kita sudah menerima keselamatan itu, maka di situ dikatakan apa saudara? Aku memuji Tuhan. Ini adalah sebuah mazmur yang Daud tulis saudara sebagai satu tindakan iman, sebagai satu tindakan bagaimana dia sebagai orang benar mengambil sikap sebagai orang benar itu. Maka sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini biarlah kita sebagai orang benar yang terus hidup dalam sukacita itu, ada puji-pujian, ada penyembahan dalam mulut, dalam bibir, dalam lidah, dalam hati, dalam pikiran kita, dalam seluruh kehidupan kita Bapak Ibu Saudara semuanya. Jangan sampai terus yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam hati kita sungut-sungut. Yang ada di dalam perkataan kita terus hal-hal yang negatif. Jangan sampai pikiran kita yang timbul adalah rancangan-rancangan yang buruk. Rancangan-rancangan yang mendatangkan bukan sukacita tapi malah dukacita, kecelakaan, kemalangan. Karena tentu saja itu bukan daripada Tuhan. Karena segala sesuatu yang daripada Tuhan pastinya mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Maka hari ini biarlah kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan Yesus Kristus Tuhan, memuji Tuhan. Dan saya bersyukur pagi hari ini kita bersama-sama mengawali hari, mempraktekkan ini Bapak Ibu Saudara semuanya. Untuk kita memuji, untuk kita menyembah, untuk kita meninggikan Tuhan kita yang hidup, yang besar, yang berkarya dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Ayat itu katakan apa saudara? Yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Bapak Ibu Saudara semuanya, di situ dikatakan memberikan nasihat, mengajari. Artinya apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Kita patut bersukacita loh saudara. Istilahnya seperti ini. Kalau kita dapat sesuatu yang baru gitu ya saudara ya, ibu-ibu lah contoh gitu ya, dapat informasi diskonan terbaru, promo terbaru gitu ya saudara, sale terbaru, dapat info seperti itu. Saya percaya ibu-ibu yang diberkati Tuhan gitu ya saudara ya, pasti hatinya gimana saudara? Wah, sukacitanya luar biasa. Karena apa saudara? Karena ada informasi baru, ada pengetahuan baru yang membuat dia pada akhirnya bisa melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan hatinya. Sama contoh bapak-bapak juga
sama. Kalau bapak-bapak hobinya mungkin di otomotif gitu ya saudara ya, dapat ilmu baru, kemudian dia ngotak-ngatik motor atau mobilnya, dan kemudian bisa jereng gitu saudara ya. Wah ini bener ini, wah ini mandi ini, wah manjur ini, wes bener ini. Sukacitanya luar biasa. Anak-anak juga sama Bapak Ibu Saudara semuanya. Kalau kemudian dia belajar dan kemudian apa yang dia pelajari, ketika kemudian dia mengerjakan soal ujian dan itu pas. Saudara, saya pernah ketika ujian, oh iya kemarin itu dapat ini yang aku pelajari pas. Wah saudara, apa yang kita lakukan saudara? Apa yang kita alami saudara? Sukacita. Betul saudara ya, senangnya setengah mati saudara. Dan wah hebat, sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya. Tuhan kita yang kita sembah bukan hanya Allah yang nan jauh di sana, yang gak bisa melakukan apapun. Sebaliknya, Tuhan kita yang kita sembah adalah penasehat yang ajaib. Penasehat yang ajaib, memberikan nasihat-nasihat, memberikan petunjuk-petunjuk, bahkan kalau di dalam bahasa Inggrisnya disebut konselor kita saudara, yang mengkonselingi kita, yang menyegarkan hati kita, yang menuntun kita, yang pada akhirnya membuat kita mengerti akan apa yang harus kita lakukan, akan apa yang harus kita kerjakan, akan apa yang harus kita perjuangkan. Karena kita tahu bersama, karena kita lihat bersama, dunia semakin hari serba tidak menentu saudara. Dunia semakin hari semakin tidak jelas. Dunia semakin hari semakin naik turun. Kalau kita berpedoman kepada ilmu dunia, kita berpedoman kepada standar dunia yang terjadi, kita akan bukannya malah maju, bukannya malah naik, tapi sebaliknya akan malah terjerumus. Karena tidak menentu, karena tidak jelas, karena tidak bisa diprediksi. Mau masalah ekonomi, mau masalah kesehatan, mau masalah apapun juga saudara. Tidak ada satupun yang bisa menjadi patokan di dunia ini. Tetapi sebaliknya kita bersyukur. Ayat ini menjelaskan apa sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya? Bahwa Tuhan kita, penasehat kita. Tuhan kita yang memberikan petunjuk kepada kita. Tuhan kita yang memberikan tuntunan kepada kita. Tuhan langsung loh saudara, Allah langsung loh saudara, Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita secara langsung. Maka ini yang harus kita pahami. Kenapa pentingnya kita untuk mengalami pribadi Roh Kudus itu secara nyata. Kenapa ini penting untuk kita mengalami baptisan Roh Kudus secara sungguh-sungguh. Karena apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Agar kita dalam mengerjakan keselamatan yang mungkin begitu sulit untuk terus membangun iman kita, untuk terus membangun kekudusan kita, untuk terus membangun hidup kita di dalam Tuhan. Kita nggak melakukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak melakukan dengan kehebatan kita. Kita tidak melakukan dengan hanya sekedar kewajiban keagamaan kita. Tetapi sebaliknya, kita harus menyadari bahwa Roh Kudus yang ada di dalam diri kita mengerjakan bersama-sama dengan kita keselamatan yang Tuhan berikan itu di dalam hidup kita. Maka sadari itu Bapak Ibu Saudara semuanya. Alami itu. Alami sungguh-sungguh Roh Kudus di dalam hidup kita yang setiap hari menuntun kita, yang setiap hari menasehati kita, yang setiap hari mengajari kita untuk bagaimana kita hidup benar, hidup sesuai, dan hidup yang sungguh-sungguh nyata di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka alami itu. Maka alami karunia-karunia itu, terus perjuangkan kita untuk mengalami, untuk mendapatkan karunia-karunia. Karena apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Karunia-karunia itulah yang pada akhirnya membantu kita sebagai orang percaya untuk terus saudara bisa hidup dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Karena sederhananya Bapak Ibu Saudara semuanya, contoh gitu ya Bapak Ibu ya, kalau kita beli handphone sekarang, kalau dulu beli handphone itu kan include with cas gitu saudara ya. Tapi sekarang ada beberapa handphone sekarang ini nggak include dengan casnya. Nggak include dengan beberapa perangkat-perangkat yang lain. Harus beli sendiri saudara ya. Harus mendapatkan dengan terpisah.
Seneng atau senep Bapak Ibu? Gak seneng kan saudara kan? Gak enak kan saudara kan? Tapi sebaliknya kalau kita beli handphone, kita dapat handphone tapi sudah include semuanya, kita bisa pakai gak saudara? Seneng gak saudara? Pasti seneng. Sama halnya, kita di dalam keselamatan bersama dengan Yesus Kristus Tuhan, include with Holy Spirit. Include the power of Holy Spirit. Firman Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku dari Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Maka gunakan itu, maka alami itu, maka pakai itu. Jangan hanya pasif saudara, jangan hanya nerima saja, jangan hanya kemudian kita pasrah saja, tidak. Tapi biarlah keselamatan kita, kerjakanlah keselamatan kita dengan takut dan gentar. Terus mengerjakan bersama dengan Holy Spirit. Menggunakan karunia-karunia yang sebenarnya itu include di dalam diri kita sebagai orang percaya. Jangan kemudian kita seolah-olah sebagai orang percaya gak mengalami apapun. Seolah-olah kita lemah, terus kita diintimidasi bahwa kita gak punya kuasa apapun. Kita terbatas dengan keadaan situasi kita, tapi sebaliknya hari ini kita punya penasehat yang ajaib. Kita punya Holy Spirit, kita punya Roh Kudus dalam hidup kita yang sanggup mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dan ajaib dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah taat. Bagian kita sebagai orang percaya terus membangun hubungan, membangun komunikasi dengan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah pribadi. Roh Kudus bukan hanya kuasa saudara. Roh Kudus bukan hanya sesuatu yang abstrak, yang gak jelas, enggak. Tetapi sebaliknya, Roh Kudus it's real. Roh Kudus nyata, Roh Kudus ada, Roh Kudus di dalam diri kita yang sungguh-sungguh menuntun kita. Maka alami setiap hari, day by day, every time saudara. Setiap waktu dalam hidup kita, 24 jam, komunikasilah, bercakap-cakaplah, berinteraksilah dengan Roh Kudus. Dan saya percaya, Roh Kudus akan menyingkapkan segala yang tersembunyi, segala apapun yang mungkin selama ini tertutup, selama ini menyelubungi pikiran, hati, mata kita untuk melihat rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Hari ini saya percaya Tuhan singkapkan itu semuanya sehingga kita pada akhirnya bisa mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, kita berbahagia dan kebahagiaan kita sebagai orang percaya kita nyatakan melalui pujian kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena sekali lagi bahwa kita punya penasehat yang ajaib. Kita punya Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun kita kepada rencananya yang dahsyat, kepada rencananya yang mendatangkan anugerah, damai sejahtera, dan sukacita. Hal berikutnya Bapak Ibu Saudara semuanya, kenapa kita sebagai orang percaya harus bahagia dan apa yang kita lakukan sebagai orang percaya? Ayat yang ke-8, kitab Mazmur pasal yang ke-16. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Perhatikan ini saudara. Aku senantiasa apa saudara? Memandang kepada Tuhan. Bukan memandang kepada masalah. Bukan memandang kepada masa lalu. Bukan memandang kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita. Bukan memandang kepada kekurangan kita. Bukan memandang isi dompet kita. Bukan memandang rekening kita saudara ya. Tapi memandang apa saudara? Tuhan. Inilah bagian kita sebagai orang percaya yang berbahagia. Karena apa? Indikator kita, fokus kita bukan apa yang ada di dunia. Bukan apa yang terjadi. Bukan apa yang kita alami. Tapi kepada Tuhan. Sama seperti anak-anak Bapak Ibu Saudara semuanya. Yang ketika berjalan bersama orang tuanya. Dan kemudian dia fokusnya kepada orang tuanya. Maka saya percaya walaupun yang dia sudah masih kecil, walaupun dia yang mungkin gak punya pengetahuan banyak hal tentang segala sesuatu, yang sederhananya ketika dia naik lift atau tangga berjalan itu, anak-anak yang gak tahu tentang tangga berjalan itu dia akan ketakutan Bapak Ibu Saudara semuanya. Betul saudara ya, anak-anak yang melihat tangga kok bisa berjalan sendiri, ini gimana sih seperti itu dan lain sebagainya, akan ketakutan luar biasa. Oh ini tinggi sekali loh, waduh ini besar sekali loh, waduh ini besi loh, nanti menyakitkan kalau jatuh gimana. Saya percaya anak-anak dengan level pemikiran yang masih terbatas akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi sebaliknya ketika dia lihat orang tuanya dan bahkan orang tuanya menggendongnya,
Dan dia fokus kepada orang tuanya. Dia melihat bapaknya menggendong dia, orang tuanya memegang tangannya, orang tuanya kemudian fokus kepada dirinya. Saya percaya, setinggi apapun tangga berjalan itu, sebesar apapun tangga berjalan itu, sekeras apapun mungkin besi yang ada di tangga berjalan itu, seruncing apapun mungkin besi yang ada di tangga berjalan itu, seorang anak yang fokus kepada orang tuanya, dia akan bisa melihat. Dan dia pada akhirnya menikmati perjalanan itu dan kemudian dia sampai ke tempat dengan selamat. Sama halnya Bapak Ibu Saudara semuanya sekarang ini. Ketika kita fokus dengan masalah kita nggak akan sampai pada tujuan Tuhan. Karena apa? Karena sekali lagi, kita punya banyak keterbatasan, kita punya banyak kelemahan. Kalau fokus kita hanya seperti itu, selamanya kita nggak akan bisa maju, selamanya kita nggak akan bisa terbang tinggi, selamanya kita nggak akan bisa mencapai rencana Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita memandang Tuhan, ketika kita melihat Tuhan, maka sama seperti anak kecil itu, dia akan dibawa ke next level, saudara. Dia akan dibawa ke tempat yang jauh lebih tinggi, dia akan dibawa dalam pengalaman yang baru, dia akan dibawa dalam situasi yang baru, yang sebelumnya mungkin dia ketakutan, yang sebelumnya dia mungkin gak bisa mengalami itu, yang sebelumnya mungkin dia sangat-sangat takut dengan hal itu. Tetapi sebaliknya, dengan orang tuanya, dia bisa mengalami itu semuanya. Sama halnya setiap kita, ketika kita dengan Bapa kita di surga, bersama-sama dalam perjalanan, kita akan mengalami, sama seperti ayat ini katakan Bapak Ibu Saudara semuanya, karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Karena ia, sekali lagi saudara, berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sukacita. Hatinya tentram. Hatinya tenang. Karena apa? Fokusnya kepada Tuhan. Fokusnya kepada rencana Tuhan. Fokusnya kepada pribadi Allah yang sanggup mengerjakan perkara-perkara yang ajaib. Hatinya tenang, saudara. Kalau fokus kita kepada masalah kita, saya percaya, saya jamin kita nggak akan bisa tidur, saudara. Kita nggak akan bisa mimpi indah, saudara. Kita akan terus terjaga dalam tidur kita. Kita mungkin makan nggak enak atau sebaliknya kita makannya terlalu banyak, over karena kita mungkin stres. Tapi sebaliknya kalau kemudian kita bisa fokus kepada Tuhan, hati kita damai, hati kita sejahtera, kita melakukan segala sesuatunya itu akan dengan sangat-sangat bahagia. Akan dengan sangat-sangat luar biasa, saudara. Karena apa? Segala sesuatu dari hati terpancar kehidupan. Hati kita kelam, hati kita kotor, hati kita gelap, maka keluarlah apa yang dari dalam hati kita. Tapi sebaliknya, ketika hati kita dipenuhi dengan hadirat kuasa Roh Kudus, ketika hati kita terus disucikan dengan darah Kristus yang menyucikan hati kita dan hidup kita, ketika hati kita sungguh-sungguh dipenuhi dengan sukacita surga, maka saya percaya hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita akan penuh dengan sukacita. Hidup kita akan penuh dengan pengharapan dan kita sanggup mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib bagi kemuliaan nama Tuhan. Maka pandang Yesus, saudara. Dan ketika kita memandang Yesus, kita tenang. Ketika kita memandang Yesus, kita teguh. Ketika kita memandang Yesus, kita akan teguh dalam janji, rencana, dan anugerah Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Sebab Bapak Ibu Saudara semuanya, bukan hanya tentang hal-hal yang di dunia. Seperti yang tadi di awal bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kita. Ayat ini juga menjelaskan, saudara, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Maka sekali lagi Bapak Ibu Saudara semuanya, kita bersyukur punya Allah yang komplit untuk memberkati kita.
Bukan hanya dalam kehidupan kita sekarang, tetapi dalam kekekalan nanti. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara semuanya? Ketika kita mengingat bahwa berkat Tuhan ini bukan hanya di dalam dunia ini, sehingga kita tidak lupa Bapak Ibu Saudara semuanya. Sehingga kita tidak hanya fokus kepada dunia ini dan kita akhirnya terlalu nikmat, terlalu bahagia, dan akhirnya tidak fokus untuk mengejar perkara-perkara surga. Hidup kita nggak kita investasikan sungguh-sungguh untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan, untuk menyelamatkan jiwa, untuk memuliakan Tuhan. Kita hanya fokus kepada diri kita, Tuhan berkati aku, Tuhan berikan aku ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi kita lupa Bapak Ibu Saudara semuanya, apa yang harus kita kerjakan. Sehingga kalau kita hanya fokus, Tuhan memberkati kita di dunia sekarang ini saja. Kita hanya fokus untuk minta dan minta. Tuhan berkati dalam skala dunia saja. Tanpa kita punya kerinduan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara semuanya. Ketika kita hanya rindu nantinya di surga. Ketika kita hanya rindu untuk Tuhan berkati kita dalam kekekalan. Maka yang terjadi, kita yang mengerjakan sekarang ini. Hanya ya fokusnya kepada nanti. Sehingga akan sulit, akan berat. Seolah-olah keselamatan itu sesuatu yang berat. Seolah-olah keselamatan itu sesuatu yang mencekam. Seolah-olah keselamatan itu sesuatu yang tidak nikmat. Dan akhirnya seolah-olah kita itu menjadi orang yang paling sengsara, paling nestapa saudara ya. Tapi sebaliknya, biarlah kita menikmati berkat Tuhan itu dalam masa sekarang dan dalam masa kekekalan. Sehingga ketika kita diberkati di dunia ini, kita tidak lupa semuanya itu kita kembalikan bagi kemuliaan dan hormat Tuhan di dalam kekekalan nanti. Sehingga kita di hari-hari ini tidak menggunakan waktu kita, hidup kita hanya untuk kepentingan kita sendiri. Hanya untuk tujuan kita sendiri. Tetapi kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kita komplit saudara. Kita diberkati nanti dalam kekekalan. Dan saat ini pun ketika kita ada di dunia, Tuhan sungguh-sungguh memberkati kita. Sehingga hidup kita jadi berkat, sehingga hidup kita jadi alat, sehingga hidup kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kebahagiaan. Karena sekali lagi, Tuhan yang sudah berkarya kepada kita di dalam hidup kita, Tuhan yang sudah mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan kita, Tuhan yang menyerahkan dan memberikan nyawanya bagi kita. Maka kita menerima keselamatan nanti dan saat ini pun ketika kita ada di dunia, kita bersama-sama dengan Roh Kudus mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat, perkara-perkara yang ajaib bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bahagiakan sungguh-sungguh pribadi Allah, sehingga pribadi Allah yang terus menjadi fokus kita untuk kita bahagiakan saudara. Saya percaya demikian juga sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera yang daripada Tuhan itu Tuhan akan curahkan, Tuhan akan limpahkan, Tuhan akan berikan juga dalam kehidupan kita sehingga hidup kita melimpah dengan sukacita, melimpah dengan ucapan syukur, melimpah dengan berkat, anugerah, dan kebaikan yang daripada Tuhan. Maka bersukacitalah, maka berbahagialah. Maka jangan sampai kita hari-hari ini terus dilemahkan oleh keadaan, oleh situasi, oleh sakit penyakit, oleh masalah-masalah kita. Tetapi biarlah hari ini kita bangkit, kita menyala-nyala, kita bersukacita karena bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita hampiri tata Tuhan. Mari kita memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya firman-Mu saat ini Tuhan. Mengingatkan setiap kami. Menuntun setiap kami. Agar kami tahu. Kami sebagai orang-orang percaya. Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah menuntun kami. Tuhan sudah mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan kami. Sehingga sukacita kami, sehingga damai sejahtera kami tidak hilang saudara. Tidak hilang Tuhan dalam hidup kami. Tapi sebaliknya sukacita,
Damai sejahtera-Mu Tuhan melimpah-limpah, meluap-luap dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan nama-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Yes. Pujikan pujian ini dengan iman saudara. Pujikan pujian ini dengan segenap hati kita. Dengan rasa percaya kita bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan. Dia tidak pernah mengingkari setiap janji-janjinya. Setiap firman-firmannya yang Tuhan taruh dalam hati kita tidak akan pernah hilang. Tapi sebaliknya Tuhan akan nyatakan, Tuhan akan genapi dengan ajaib segala janji firman-Nya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Yes, Holy Spirit. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Amin. Yes. Kaulah saudara nyatakan, dengan kesungguhan hati deklarasikan saudara, tak sekalipun kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Amin, amin, amin. Di sepanjang hidupku selamanya, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Mari setiap kita hampiri tahta Tuhan. Mari setiap kita datang di hadapan Tuhan saudara. Apapun saat ini yang terjadi, apapun saat ini yang kau alami saat ini, jangan pernah berhenti. Jangan pernah kendor saudara imanmu. Saat ini kita berdoa sungguh-sungguh bagi engkau yang saat ini sakit. Engkau yang saat ini terbaring tidak berdaya karena sakit penyakitmu. Saat ini bilur-bilur Yesus kita percaya, kita berdoa yang menyembuhkan, yang menguatkan, yang menyempurnakan saat ini segala kesehatan kita. Apapun juga yang menjadi vonis dokter saat ini, Tuhan tidak mempengaruhi iman kami. Untuk kami tetap percaya, untuk kami terus menyala-nyala, untuk kami terus boleh melayani Tuhan karena kami percaya Tuhan. Tuhan yang sanggup pulihkan, Tuhan yang sanggup sembuhkan, Tuhan yang sanggup berkarya di dalam kehidupan kami. Berdoa saudara, berdoa, berdoa, berdoa untuk kesembuhan itu terjadi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena bagi Tuhan tidak ada yang sukar, karena bagi Tuhan tidak ada yang sulit saudara. Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Sekalipun mungkin saat ini kita sungguh-sungguh tidak berdaya dalam sakit penyakit kita, tapi imani sungguh-sungguh, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sempurnakan segala sakit penyakitmu. Sembuh oleh birul-birul Kristus, sembuh oleh kuasa kasih Kristus, sembuh saat ini dengan mujizat yang Yesus kerjakan, yang Roh Kudus lakukan saat ini dalam hidupmu. Disembuhkan, dipulihkan, dan dikuatkan senantiasa, sehingga hidup kita boleh untuk melayani Tuhan, boleh untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat dan ajaib bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur, kesembuhan boleh Kau kerjakan. Oh, mujizat kesembuhan boleh terjadi dalam hidup kami. Kami terima dengan iman, kami terima dengan keyakinan, kami terima dengan percaya Tuhan. Kesembuhan terjadi saat ini Bapa. Kami berdoa untuk setiap kami yang ini hari-hari ini bergumul dalam masalah keluarga kami. Mungkin kami yang ditinggalkan orang-orang terdekat kami, yang ditinggalkan suami, yang ditinggalkan istri, yang ditinggalkan anak-anak, bahkan orang tua. Hari ini kami percaya Tuhan,
pemulihan keluarga itu terjadi saat ini. Oh, hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Anak-anak hatinya berbalik kepada bapak-bapak. Pemulihan terjadi dalam keluarga-keluarga umat-Mu saat ini Tuhan. Oh, mungkin cinta kasih yang mulai surut, yang mulai hilang saat ini Tuhan, pulihkan. Tuhan, gantikan dengan anggur kasih yang baru. Sebab Engkau Tuhan yang sanggup, karena Tuhan Kau yang rindu Tuhan, memulihkan setiap keluarga-keluarga umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, anggur yang baru, kasih yang baru, sukacita yang baru, berkat-berkat yang baru Tuhan limpahkan kepada setiap keluarga-keluarga yang hari ini sungguh-sungguh dengan hati yang penuh dengan kecintaan kepadamu, dengan hati yang lapar dan haus akan Tuhan, menanti-nantikan kuasa-Mu, menanti-nantikan Tuhan jamahan-Mu, menanti-nantikan sungguh-sungguh Tuhan Engkau mengerjakan. Hari ini kami percaya Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan segala intimidasi, segala apapun yang saat ini mungkin menyelimuti, bahkan mungkin menghalangi, mengikat setiap anggota-anggota keluarga sehingga pemulihan itu sulit terjadi. Hari ini kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, dipatahkan segala sesuatu yang menghalang-halangi pemulihan keluarga terjadi saat ini, dihancurkan saat ini. Hati yang keras dilembutkan saat ini, pikiran yang jahat saat ini dipulihkan saat ini. Hati yang keras saat ini kami percaya Tuhan dilembutkan oleh Roh Kudus yang melembutkan setiap pribadi lepas pribadi, sehingga sungguh-sungguh dengan hati yang lapar, dengan hati yang penuh dengan cinta kasih Tuhan, kembali dipulihkan setiap keluarga-keluarga umat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu tidak berkesudahan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami yang bergumul dalam hal keuangan, kami yang bergumul dalam hal pekerjaan, karir, usaha kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang tidak kurang cara untuk memberkati setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan, untuk kami belajar percaya, untuk kami belajar taat, untuk kami belajar hanya fokus kepada Tuhan, untuk kami belajar menabur dengan setia, bahkan menabur dengan cucuran air mata sekalipun. Ajar kami tetap setia, ajar kami tetap taat, ajar kami Tuhan terus mengerjakan bagian kami dengan taat dan setia, sehingga firman-Mu, sehingga tuaian itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kami. Tuaian berkat-berkat itu sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kami. Tuhan singkapkan segala yang tersembunyi, yang mungkin saat ini kami sulit menerimanya, yang kami mungkin sulit untuk memahaminya. Tuhan, Engkau yang bukakan dengan cara-cara yang baru. Tuhan, Engkau yang kirimkan Tuhan dari seluruh penjuru mata angin Tuhan, berkat-berkat-Mu itu untuk sungguh-sungguh nyata atas setiap umat-Mu yang dengan tulus hati hari ini mencari Engkau. Kami percaya Tuhan, Engkau yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau yang akan terus setia menuntun kami dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Engkau yang akan terus bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, damai sejahtera, dan sukacita. Kami yang bergumul dalam hal pendidikan pun Tuhan, juga terus Engkau yang akan tuntun kami, sehingga kami ada di dalam pendidikan yang terbaik, sehingga kami sungguh-sungguh berguna bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan juga berkati pelayanan-pelayanan kami dimanapun kami berada. Apapun juga pelayanan kami Tuhan memberkati, sehingga hidup kami sungguh-sungguh boleh Engkau pakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tuhan juga berkati mesbah doa pagi ini Tuhan, setiap kami hamba-hamba-Mu yang melayani, biarlah mesbah doa pagi ini sungguh-sungguh menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Sungguh-sungguh melalui acara ini Tuhan, sehingga melalui Tuhan mesbah doa pagi ini Tuhan, Tuhan diagungkan, Tuhan dimuliakan, sehingga Tuhan yang hadir bersemayam secara pribadi untuk memulihkan dan mengerjakan mujizat-mujizat yang dahsyat di dalam setiap kehidupan kami.
Berkati sepanjang hari kami melakukan segala sesuatunya, dan berkati sepanjang hidup kami Tuhan dalam segala sesuatu yang kami lakukan, karena kami percaya Allah kami, Tuhan yang kami sembah tidak akan pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tuntunan kuat kasih dan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Tuhan memberkati setiap kita.